Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin video ya lagi tentang per-YouTubean. Nah, jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan aku ini di awal itu bikin channel YouTube itu isinya kan memang tentang apa ya, kayak pengajuan nikah, terus pengalaman aku tentang kista endometriosis, cara pengobatannya. Pokoknya tuh topik utamanya itu dua itu, antara pengajuan nikah dan juga kista endometriosis. Nah, karena menurut aku ya, aku lihat ternyata subscriber aku udah lumayan nih ya, walaupun belum banyak banget, maksudnya udah lumayan nih gitu kan. Terus yang nonton video aku juga banyak, terus banyak juga teman-teman aku, tetangga aku ya, apalagi teman kerja aku tuh yang banyak tanya, banyak kepo, gimana sih caranya bikin konten di YouTube, gimana sih caranya jadi YouTuber biar bisa konsisten upload video, biar subscribernya banyak, biar komonetisasi, pengen banget gitu kan. Nah, maka dari situlah akhirnya ya, karena aku sedikit ya tahu tentang per-YouTubean ya, pengalaman aku nge-YouTube kurang lebih 2-3 tahun gitu kan. Nah, jadi aku putuskan ya udah aku tambah topik yaitu tentang membahas per-YouTubean. Nah, emang ya dibanding konten-konten aku yang membahas soal pengajuan nikah dan kista endometriosis, ya aku bahas aku yang membahas YouTube ini tuh emang viewsnya itu lebih sedikit teman-teman ya, ketimbang dari video aku dua topik yang ini ya. Mungkin karena yang pertama ya, subscriber aku kan emang kebanyakan tuh endosister dan juga perempuan-perempuan yang akan melakukan pengajuan nikah gitu kan. Nah, untuk yang youtuber pemula tuh masih sedikit gitu loh. Nah, jadi viewsnya pun juga masih sedikit, dan itu aku tidak heran dan aku tidak kaget, dan ya udah aku terima aja, mau itu viewsnya sedikit banyak atau enggak gitu kan ya, aku tetap berbagi ilmu yang aku punya, ilmu yang aku dapat, yang aku tuh berharap ini tuh bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya yang tertolong, yang terbantu dengan video aku yang membahas soal konten YouTube ya, kalian boleh ambil ilmunya, kalian bisa terapkan. Tapi kalau misalnya ternyata apa sih nih kakaknya tuh kok sekarang sering bahas YouTube kayak gitu, ya udah kalian bisa skip, bisa tonton video aku yang lain. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas per hashtagan ya yang ada di YouTube. Jadi di video sebelumnya yang ini ya, aku tuh sudah membahas gimana sih cara membuat hashtag di video YouTube ya, begitu hashtag yang nantinya akan tampil sebagai link ya, yang di dekatnya judul ataupun hashtag yang berada di kolom deskripsi ya, kemudian ada di kolom tag. Nah, ternyata teman-teman, per hashtagan ini tuh tidak asal kita bikin hashtag terus kita tulis, kita taruh di kolom deskripsi atau kolom tag. Ternyata ada kebijakannya cara membuat hashtag ini teman-teman. Nah, aku juga baru tahu, aku baru belajar juga, baru mendalamin juga ya. Setahu aku ya udah kita bikin hashtag aja sesuai dengan kata kunci, sesuai dengan tema topik judul di video kita. Tapi ternyata ya hashtag itu ada aturannya, ada kebijakannya. Nah, kira-kira kebijakan hashtag itu apa aja ya yang dari YouTube? Simak baik-baik ya videonya. Kebijakan yang pertama yaitu saat kita membuat hashtag, yaitu hashtag tidak menggunakan spasi. Yips, betul banget, tanpa spasi. Misal ya, contohnya nih teman-teman, kontennya itu tentang resep rendang enak gitu kan. Kalian pengen bikin resep rendang enak. Nah, saat kalian mau dibikin hashtag ini kata kunci ya, jangan gunakan spasi ya. Kalau misal mau 3 suku kata ini ya, tadi ada resep rendang enak, cara makainya atau cara membuat hashtagnya yaitu dengan digabungkan ya. Contohnya tuh seperti ini. Nah, jadi pagar dulu, kalian boleh pakai huruf kapital di awal atau huruf kecil semua juga boleh, yang penting digabung. Kebijakan yang kedua yaitu jangan berlebihan dalam membuat hashtag. Nah, ini aku juga baru tahu, baru paham ya. Dulu ya aku
kalau bikin hashtag ya sebanyak-banyaknya kan, semakin banyak hashtag mikirnya kita nanti bakal jangkauannya makin luas gitu kan. Nah ternyata teman-teman kalau kita terlalu over ngasih hashtag di sebuah video, ternyata itu membuat video kita jadi tidak relevan. Dan ya kalau ternyata hashtag kita itu jumlahnya lebih dari 60 hashtag, YouTube itu bisa mengabaikan video kita ya di hasil penelusuran loh kan. Ternyata baru tahu kan kalau kita sebarangan ngasih hashtag yang terlalu banyak, apalagi sampai 60 lebih. Hashtag ini tuh akan sangat mengurangi visibilitas video kita ya, si YouTube nanti akan mengabaikan video kita ya. Mungkin dikiranya si YouTube kayak spam mungkin ya, terlalu banyak kayak gitu loh. Dan ya puncaknya ini kalau emang terlalu over ngasih hashtag, video kita tuh bisa dihapus oleh YouTube. Kebijakan yang ketiga yaitu konten menyesatkan. Nah, apa ini konten menyesatkan? Maksudnya kita jangan memberi hashtag yang menyesatkan alias hashtag yang tidak ada sangkut pautnya dengan video yang kita publish, dengan video yang kita bahas. Misal nih ya, video kita tentang resep rendang enak, tapi kita kasih hashtagnya misal nih ya, cara dapat uang dengan cepat. Nah itu kan sama sekali tidak nyambung ya teman-teman. Nah ternyata pemberian hashtag yang menyesatkan ini ya bisa mengakibatkan video kita dihapus dari YouTube. Kebijakan penggunaan hashtag keempat yaitu pelecehan ya, jadi kita dilarang keras ya membuat hashtag yang isinya itu menghina, membuli, mengintimidasi seseorang maupun kelompok. Pokoknya kita nggak boleh rasis di sana. Karena apa ya, kalau kedeteksi nih sama si YouTube yaitu tadi ujung-ujungnya video kita bisa dihapus. Kebijakan yang kelima yaitu ujaran kebencian. Nah ini hati-hati ya teman-teman, apalagi netizen sekarang, orang-orang sekarang itu tuh agak ngeri gitu kan kalau komentar, kalau bikin deskripsi gitu. Jangan sampai ini juga diterapkan saat kita membuat hashtag di sebuah video. Karena apa ya, ujaran kebencian baik itu sara ya, rasis terhadap sebuah suku, kelompok atau seseorang ya, itu dianggap oleh YouTube tuh tindakan yang tidak baik, dan pasti ujung-ujungnya video kita bisa dihapus kok terdapat ujaran kebencian. Kebijakan yang keenam yaitu konten seksual. Nah ini jelas tidak boleh ya teman-teman, yang berbau seksual, yang berbau vulgar ya. Di video aja kita saat upload video aja nggak boleh loh yang video yang berbau seperti itu. Apalagi kita membuat hashtag ya, hashtag pun juga tidak boleh yang ada unsur-unsur seks ataupun yang vulgar, karena ya video-video semacam itu terindikasi tidak akan diterima oleh YouTube. Kalau misalnya lolos nih ya video dan hashtag yang berbau seks ataupun vulgar, jelas pasti akan dihapus oleh YouTube. Kebijakan yang ketujuh yaitu bahasa vulgar. Nah yang dimaksud bahasa vulgar yaitu kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang jorok ya. Kata-kata seperti itu dilarang dibikin hashtag ya teman-teman. Hati-hati kalau bikin hashtag, apalagi kalau misal nih kita biasa bercanda sama orang, kita bercanda di video ya, kata-kata kita tuh kayak bilang apa sih gitu misalnya. Nah itu kan kayak bercandaan gitu kan, terus kalian jadikan hashtag. Nah itu bisa terindikasi sama si YouTube-nya itu bahasa yang vulgar. Nah kalau kita ada hashtag yang seperti itu ya teman-teman, itu tuh bisa kena pembatasan usia ya. Jelas ya, kata-kata seperti itu kan kata-kata orang yang yang udah dewasa, orang-orang yang ya kurang ajar gitu kan, orang dewasa. Nah ini tuh kan tidak baik didengar oleh anak-anak. Nah pasti nanti akan kena pembatasan usia, alias nanti video itu tidak bisa tayang ya di beberapa akun yang dimiliki
oleh anak-anak di bawah umur. Dan kemudian ya bisa juga ini video dihapus juga oleh YouTube. Dan kebijakan yang terakhir yang 8 yaitu non hashtag. Nah, apa nih non hashtag? Yang dimaksud dengan non hashtag yaitu saat kita membuat hashtag tapi secara berulang ya. Jadi misalnya kita udah bikin hashtag resep rendang enak ya. Udah nih satu hashtag kan, tapi teman-teman copy paste, jadi kalian perbanyak, jadi misal ada 10 hashtag tapi itu kata-katanya sama semua, resep rendang enak. Nah ini dianggap sebagai YouTube itu kayak pelanggaran yang nggak boleh ya. Jadi kita bikin hashtag yang berulang ya, nanti kalau ketahuan ya ke gap sama si YouTube nanti bisa kena sanksi. Itulah tadi 8 kebijakan penggunaan hashtag yang ada di YouTube ya. Jadi kita saat membuat hashtag pun juga harus hati-hati ya, jangan sampai terdapat hashtag yang berbau sara, berbau vulgar, berbau seks, ataupun mengandung kata-kata yang membuli, menyesatkan ya, yang ujaran kebencian, itu tidak boleh. Dan kalau misal ternyata kita tidak sengaja melanggar gitu ya bisa jadi sama YouTube kita, channel kita, akun kita itu dapat sanksi yang lebih buruknya bisa dihapus oleh YouTube ya. Mungkin di sini nih ada teman-teman ya yang misal tiba-tiba videonya dihapus oleh YouTube ataupun tiba-tiba akun YouTube-nya tuh hilang ya atau dihapus sama YouTube. Bisa jadi nih ya, bisa jadi tuh ya karena adanya penggunaan hashtag yang tidak sesuai pedoman YouTube gitu kan. Misalnya teman-teman merasa aku udah bikin judulnya yang baik-baik kok, aku udah bikin konten yang baik-baik kok masih sih di-ban sama si YouTube ya, bisa jadi karena dari si hashtag ini. Jadi sebelum kita publish sebuah video, kita cek kembali berulang-ulang ya teman-teman, baik itu dari video konten kita, judul, deskripsi, dan juga hashtagnya. Nah cukup sampai di sini aja sharing tentang penggunaan hashtag di YouTube. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing atau mau menambahkan, mau merevisi, boleh banget langsung aja komentar di bawah, boleh juga DM di Instagram aku @wulandani. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.